Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Gadi Pratomo di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review mengenai beberapa jenis respirator dari merek 3M, terutama jenis 8210, 3200, 7502, dan 6800. Respirator ini adalah jenis-jenis yang saya miliki, jadi tidak ada unsur sponsor dari manapun. Ini adalah murni penilaian saya dan pengalaman saya dalam menggunakan respirator tersebut. Selain menjelaskan tentang respirator, saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis filternya, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing respirator dan filter, serta modifikasi yang saya lakukan agar respirator dan filter itu sendiri dapat menjadi maksimal dan efisien. Oke, respirator yang pertama yang saya miliki adalah respirator merek 3M 8210. Respirator ini saya gunakan di akhir dari Februari sampai dengan pertengahan Maret sebelum PSBB. Alasannya karena pertama ini mudah didapat, waktu itu masih belum ada perubahan, harganya masih belum terlalu signifikan, dan juga masih umum untuk dimiliki oleh tenaga medis. Filter 3M 8210 ini dia memiliki efisiensi filtrasi sebesar 95% terhadap debu dan partikel yang non-minyak. Dia sebenarnya disposable, sekali pakai, jadi untuk penggunaan berulang itu tidak disarankan. Dia termasuk jenis respirator yang half face, jadi dia hanya melindungi hidung dan mulut saja, tidak melindungi mata dan sebagian wajah bagian atas. Untuk kelebihan dari 3M 8210 ini, dia ringan karena dia hanya one piece seperti ini. Komponennya hanya karet pengikat kepala 2 buah, kawat untuk mengencangkan nose cup-nya, dan kemudian ada busa agar udara tidak ada yang bocor, sehingga dia menjadi respirator yang ringan dan mudah untuk dibawa. Selanjutnya, karena dia memiliki tingkat filtrasi dalam kategori yang N95, maka dia memenuhi standar untuk APD level 3. Di mana level 3 ini dibutuhkan untuk ruangan atau untuk tindakan yang aerosol generated. Artinya, semua tindakan yang menghasilkan aerosol, baik di ruang bedah, di ruang tindakan kedokteran gigi, maupun di ruang ICU dan lain-lain, semua tindakan yang menghasilkan aerosol itu harus menggunakan APD level 3 dan selama masa pandemi ini. Kelebihan yang saya tambahkan satu lagi adalah dia tidak ada exhalation valve. Mungkin kalau teman-teman lihat untuk yang respirator sekarang, dia ada kayak bulatan di tengah sini yang untuk mengeluarkan udara ketika kita menghembuskan nafas. Nah, ini saya akan masukkan sebagai kelebihan karena udara yang kita hirup dan udara yang kita buang ini semuanya difilter oleh respirator ini, sehingga kita bisa memastikan bahwa apa yang kita hirup itu bersih dan apa yang kita buang itu bersih juga. Tetapi itu nanti juga akan menjadi sebuah kekurangan. Nah, kekurangannya untuk 3M 8210 ini adalah secara normal itu hanya digunakan untuk sekali pakai. Jadi karena dia cuma hanya satu lapisan seperti ini,
artinya kontaminasinya ada dari luar dan dari dalam, sehingga akan menjadi jenuh kapasitas filtrasinya. Yang kedua, kekurangannya adalah kekencangannya tidak bisa diatur. Ya, segimana kekuatan talinya aja. Gitu. Jadi ketika dipakai berkali-kali pun dia lama-lama juga akan semakin mengendur. Jadi fungsi filtrasi ini juga tidak terlalu baik. Untuk biaya sekali pakainya ini relatif tinggi. Mungkin sekarang masih di atas sekitar 100.000, 90.000-an. Dan dia juga tidak ada exhalation valve. Exhalation valve itu sebenarnya berfungsi untuk membuang uap udara yang ada di dalam sini sehingga kita bisa lebih nyaman dalam menghirup dan membuang nafasnya. Akibatnya uap udara itu akan berkumpul di sini sehingga membuat lingkungan hidung dan mulut itu menjadi lembab. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk bernafas. Filternya menjadi jenuh. Nah, karena di respirator ini 3M8210 ini adalah one piece seperti ini, tidak ada komponen lainnya, maka yang menjadi filter utama adalah bagian putih ini, luar dan dalam ini. Media filter ini itu mendapatkan kontaminasi dari dua arah. Yang pertama dari kontaminasi dari lingkungannya, yang kedua adalah kontaminasi dari pengguna. Mungkin banyak orang berkata bahwa pengguna nggak mungkin memberikan kontaminasi apapun. Kalau menurut saya itu salah. Ketika kita menggunakan ini dan kita berbicara, kita akan menghasilkan juga droplet, sehingga beban dari filter ini menjadi lebih berat. Untuk 3M8210 ini saya melakukan beberapa modifikasi agar fungsinya bisa berjalan dengan baik dan pemakaiannya bisa lebih lama. Yang pertama yang saya lakukan adalah menggunakan surgical mask pada lapisan luarnya. Jadi saya lapisi dengan menggunakan surgical mask seperti ini. Fungsinya agar kita bisa memisahkan antara kontaminasi dari diri kita, dari pengguna, maupun dengan kontaminasi dari luar. Kalau misalnya ini adalah punya kita pribadi, respirator ini adalah milik kita pribadi, maka ketika kita melapisi seperti ini, maka kita bisa membuang kontaminasi yang dari luar. Itu kan terciprat dari sini, droplet-droplet akan menempel di sini, sehingga kita cukup membuang surgical mask-nya saja. Yang ini kita bisa diamkan beberapa lama, tunggu sampai kering, baru kita bisa gunakan lagi. Sedangkan bagian dalam sini ini tergolong bersih. Tapi juga jangan mengabaikan bahwa ada kemungkinan kontaminasi terhadap permukaan luarnya, ya. Yang kedua, saya menggunakan masking tape untuk menutupi kebocoran tepi. Jadi, ketika kita pakai seperti ini kadang-kadang masih ada udara yang bocor di sekitar, walaupun kita sudah menggunakannya dengan rapat, tetapi tetap saja ada udara bocor. Karena itu saya menggunakan masking tape untuk menyegel seluruh permukaan tepinya, sehingga fungsi filtrasi udaranya itu dapat berjalan dengan maksimal. Berikut adalah teknik pemasangan, shield check, dan teknik melepas respirator 3M8210. Untuk teknik ini saya menggunakan, ini menurut saya pribadi, saya menggunakan apa yang saya sebut dengan teknik dirty hand dan clean hand. Jadi kita akan memilih tangan kotor, salah satu tangan kita sebagai tangan yang kotor. Sebelum kita melakukan pemasangan dan pelepasan respirator, ada baiknya kita melakukan hand hygiene dulu 6 langkah. Kemudian kita gantungkan seperti ini. Kita pilih misalnya tangan kiri saya sebagai tangan kotor, jadi tangan yang akan bersentuhan dengan bagian luar. Kemudian karetnya ini berada di bagian punggung tangan saya, seperti ini. Kemudian saya lepas dulu kacamatanya, kemudian saya katupkan seperti ini.
kemudian kita tarik menggunakan tangan bersih kita yang tidak memegang permukaannya. Kita gunakan untuk memasang pengikat kepala. Kemudian setelah itu pastikan tepi dari semua permukaannya ini sudah rata. Kemudian lakukan seal check. Seal check yang pertama adalah positive pressure check. Positive pressure check itu dengan cara kita menghembuskan nafas sekuat kita dan memeriksa apakah ada kebocoran tepi dari pinggir-pinggir respirator ini. Dengan cara menghembuskan nafas yang cepat, ketika kita merasakan misal di sini ada dan di sini ada, maka kita akan membetulkan dengan satu tangannya, tangan kotor, kita akan membetulkan. Kemudian kita cek lagi. Ketika sudah tidak ada, maka kita lakukan negative pressure check. Negative pressure check itu adalah dengan cara menghirup udara. Memastikan bahwa udara itu masuk melalui bagian filter, bukan dari atas sini atau dari samping-sampingnya. Oke, itu seal check-nya. Kemudian untuk melepas, kita tetap menggunakan teknik tangan bersih dan tangan kotor. Sebelum kita melakukan pelepasan, lakukan dulu hand hygiene. Kemudian kita lakukan seperti ini. Kemudian dengan tangan bersih, kita ambil ke depan. Kita tarik semuanya. Kemudian agak kita jauhkan sedikit, kita buang. Kita buka seperti ini. Kemudian masukkan ini ke dalam kantong paper bag atau tempat penyimpanan respirator kalian. Kemudian lakukan hand hygiene. Baru kalau misalnya kalian melakukan itu sebelumnya berarti harus memasang sarung tangan dulu ya. Setelah memasukkan hand hygiene, baru melepas sarung tangannya. Oke, yang tidak saya sarankan ketika melakukan pemasangan respirator ini adalah banyak yang saya lihat menggunakan masker kemudian baru dipasangkan dengan respirator. Ini ada satu permasalahan, yaitu terjadinya kebocoran tepi dari pinggir-pinggirnya, sehingga dia akan mengurangi efektivitas dari filternya. Alangkah lebih baiknya jika kalian menggunakan respirator yang jenis ini, itu langsung menyentuh dengan kulit, kemudian kalian tutup dengan surgical mask-nya. Seperti itu. Demikian pengalaman saya dalam menggunakan 3M tipe 8210. Semoga bermanfaat.